Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai ingatlah Nabi Muhammad. Kata atau lafaz an-nabiyyu karena ada didahului alif lam ta'rif di situ, maka nabi yang dimaksud adalah nabi tertentu. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai ingatlah Nabi Muhammad. Idza talaqatum, ketika mencerai kalian, an-nisaa pada para perempuan, mencerai istri kalian, fatalliqu maka mencerailah kalian, hunna pada mereka istri, li'iddatihinna karena iddahnya mereka perempuan. Maksudnya mencerai sesuai dengan sunnah, yaitu mencerai istri dalam keadaan istri itu suci dari haid dan belum dijima. Menjatuhkan cerai atau talaknya itu di saat istrinya dalam keadaan suci dari haid dan belum dijima. Wa ahsu, dan menghitunglah kalian al-iddata pada iddah. Wahai Nabi Muhammad, ketika kalian mencerai istri kalian, maka cerailah mereka karena iddahnya. Maksudnya cerailah mereka dengan cerai sunnah, yaitu kalian menjatuhkan cerai kepada mereka di saat mereka dalam keadaan suci dari haid dan belum dijima. Dan menghitunglah pada iddah, karena setelah jatuh talak itu perempuan itu wajib menjalani iddah. Selama masa iddah ini hubungan pernikahannya masih sah, masih utuh, tidak putus ya. Istri masih mempunyai kewajiban untuk taat dan melayani pada suaminya selain jima ya. Dan juga masih mempunyai hak untuk diramut, diberi nafkah, diberi tempat tinggal, dilindungi. Demikian pula suami selama masa iddah ini dia masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah ya, baik nafkah makanan, pakaian maupun tempat tinggal, dan melindungi istrinya selain jima. Wattaqu, dan takutlah kalian Allah pada Allah, Rabbakum pada Tuhan kalian. Takutlah kalian pada Allah. Jangan sampai kalian melanggar peraturan-peraturannya Allah. La tukhrijuhunna, janganlah mengeluarkan kalian suami hunna pada mereka perempuan yang sudah ditalak, yang masih menjalani masa iddah, min buyutihinna, dari beberapa rumah mereka perempuan, maksudnya rumahnya suami. Wala yakhrujna, dan tidak boleh keluar mereka perempuan, keluar meninggalkan rumah suami, illa kecuali ayatina, bahwa mengerjakan mereka perempuan, bifahishatin pada perbuatan keji, mubayyinatin yang jelas, yaitu zina yang disaksikan oleh 4 orang saksi. Kalian janganlah mengeluarkan istri kalian yang sudah kalian talak dari rumah mereka, maksudnya dari rumah suami. Jadi selama masa iddah, suami tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumahnya. Si istri masih bertempat di rumahnya suami. Wala yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Dan mereka perempuan yang ditalak yang masih dalam masa iddah tidak boleh meninggalkan rumah suami untuk tinggal di tempat lain, kecuali apabila mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan zina yang disaksikan oleh 4 orang saksi. Apabila terjadi demikian, maka otomatis diajukan ke pengadilan, kemudian akan diadili, lalu dihukum, diberi kafarah, yaitu rajam. Jadi kesimpulannya bahwa selama masa iddah, istri masih punya hak dan kewajiban untuk bertempat tinggal di rumahnya suami. Suami pun dilarang untuk mengusir istrinya dari tempatnya. Istri pun ya tidak boleh meninggalkan rumah suaminya. Dan selama masa iddah itu ya
suami dan istri masih mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana masih belum turun atau belum jatuh talak selain jima, selain jima. Watilka, dan demikian itu yang Allah terangkan di atas, iku hududullah, beberapa peraturannya Allah. Demikian itu adalah beberapa peraturannya Allah, harus kalian taati, jangan sampai kalian langgar. Waman, dan barang siapa yang ada, ya ta'adda, yang melanggar dia, yang melewati dia hududallah, pada beberapa peraturannya Allah, faqad dzalama, maka sungguh menganiaya dia nafsahu, pada dirinya. Barang siapa yang melanggar beberapa peraturannya Allah, maka sungguh dia menganiaya pada dirinya sendiri. Kalau terjadi ada orang yang melanggar peraturannya Allah, bukan Allah yang rugi. Justru orang yang melanggar itu akan terkena sanksi, terkena siksaan, terkena hukuman akibat dari perbuatannya sendiri, merugikan dirinya sendiri. La tadri, tidak mengetahui engkau Muhammad, la'allallaha, barangkali Allah, yuhditsu, memperbarui siapa Allah, ba'da dzalika, setelah demikian itu talak atau cerai, amron, pada perkara. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui barangkali setelah jatuhnya talak itu Allah memperbarui pada perkara. Barangkali dalam masa iddah itu kemudian Allah menjatuhkan ilham kepada baik suami maupun istrinya untuk rujuk kembali menjadi suami istri. Ini adalah salah satu hikmah adanya masa iddah, di mana selama masa iddah itu hubungan pernikahan di antara suami istri itu belum putus, masih bisa rujuk kembali. Harapannya dalam masa iddah nanti mereka berpikir sehingga kemudian bisa jadi mereka rujuk kembali menjadi suami istri lagi. Fa'idha balagna, maka ketika telah sampai mereka perempuan, saya tambahi keterangan, wa ahsul iddah, dalam lafaz di atas, menghitunglah kalian pada iddah, ya, itu iddahnya perempuan yang ditalak oleh suaminya itu adalah 3 sucian atau 3 hetan. 3 sucian contohnya. Jadi istri ditalak oleh suami dalam keadaan suci dan belum dijima. Kalau dihitung iddahnya 3 sucian, maka itu dihitung suci yang pertama. Berikutnya kemudian haid pertama, lalu kemudian suci kedua, kemudian haid kedua, kemudian suci yang ketiga. Nah, hari pertama dia haid yang ketiga, maka iddahnya sudah berlalu. Artinya hari pertama dia haid yang ketiga berarti sudah di luar masa iddah, sudah habis masa iddahnya. Kalau dalam masa iddah tadi tidak dirujuk oleh suaminya, maka otomatis mereka sudah putus hubungan suami istri. Seandainya kemudian si suami pengen menikahi lagi istrinya, mantan istrinya di luar masa iddah, maka prosesnya bukan rujuk, melainkan kembali melamar lagi, dan istri, mantan istri punya hak untuk menolak lamaran tersebut. Berbeda dengan rujuk. Rujuk itu selama masa iddah, suami punya hak untuk merujuk pada istrinya untuk kembali menjadi suami istri. Dan selama masa iddah ketika suami merujuk, istri tidak punya hak untuk menolak rujukan dari suaminya. Itu kalau 3 sucian. Sekarang kalau dihitung 3 hetan, ya, istri ditalak oleh suami dalam keadaan suci dan belum dijima, suci yang pertama. Kemudian haid yang pertama, lalu suci yang kedua, kemudian haid yang kedua, kemudian suci yang ketiga, kemudian haid yang ketiga. Nah, hari pertama sucian yang keempat berarti masa iddahnya sudah habis. Ya, kalau dihitung 3
haidhan. Setelah melalui 3 haidhan, yaitu berarti hari pertama suci yang keempat, maka iddahnya sudah habis. Si istri sudah lepas dari suaminya. Ya, seperti itu. Ini penjelasan dari wa ahsul iddah. Fa'idha balagna, maka ketika akan sampai mereka perempuan ajalahunna, pada tempo mereka perempuan menjelang berakhirnya masa iddahnya tadi, apakah dihitung 3 sucian atau 3 haidhan, fa'amsiku, maka menahanlah kalian suami hunna pada mereka istri, bima'rufin, dengan baik. Atau farikuhunna, memisahilah kalian suami hunna pada mereka istri, bima'rufin, dengan baik. Ketika masa iddahnya mereka istri akan habis, maka kalian suami supaya menahan mereka dengan baik. Maksudnya, kalau memang niat untuk mempertahankan hubungan pernikahannya sebelum habisnya masa iddah, suami supaya merujuk istrinya dengan baik. Ya, dirujuk rojak tuki, engkau aku rujuk. Atau kalau dalam bahasa kita sehari-hari mungkin, dek, hari ini kamu aku rujuk, kita menjadi suami istri lagi. Seperti itu. Dengan baik maksudnya ya niat merujuknya itu baik untuk kembali membangun hubungan rumah tangga yang lebih baik daripada sebelumnya. Au farikuhunna bima'ruf, atau kalau kamu niat untuk memisahi istrimu, maka pisahilah istrimu dengan baik. Ya, habiskan masa iddah, jangan dirujuk. Otomatis dengan habisnya masa iddah dan tidak dirujuk, maka hubungan pernikahannya sudah berakhir, sudah putus. Seperti itu. Ya, jangan kemudian sebelum habisnya masa iddah, suami berupaya untuk menganiaya pada istrinya. Ya, ini tidak boleh, namanya tidak baik seperti itu. Jadi menjelang berakhirnya masa iddah, suami harus memberikan sikap yang jelas, keputusan yang jelas. Kalau memang niat untuk mempertahankan pernikahannya, ya supaya dirujuk dengan baik. Kalau memang niat untuk melepas, ya sudah. Ya, biarkan sampai masa iddahnya selesai, otomatis hubungan pernikahannya sudah putus. Wa ashidu, dan mempersaksikanlah kalian pada rujuk, kalau memang niatnya merujuk, atau cerai, kalau memang niatnya cerai. Dawai adlin, pada orang yang mempunyai keadilan, minkum, dari kalian, yaitu laki-laki yang iman, yang sudah baligh. Dan persaksikanlah rujuk kalian itu atau tolak kalian itu pada orang yang mempunyai keadilan dari kalian, yaitu orang laki-laki ya, yang beriman, yang sudah baligh, minimal 2 orang. Wa aqimu, dan menetapilah kalian para saksi asyhadata, pada persaksian, lillahi, karena Allah. Wahai para saksi, tetapilah persaksian karena Allah. Kalau dimintai untuk jadi saksi, ya supaya mau untuk menjadi saksi. Jadi sunnahnya baik talak maupun rujuk itu dipersaksikan, paling tidak disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang iman, yang sudah baligh. Tapi seandainya pun tidak disaksikan, rujuk dan talak itu tetap sah. Ya. Nah, rujuk itu juga bisa disampaikan kepada pihak istri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung contohnya, ya, berhadapan-hadapan, kemudian suami mengucapkan kata talak atau kata cerai, atau kata-kata yang lain yang niatnya itu cerai. Jelas niatnya cerai. Contohnya, wahai istriku, kamu aku cerai. Wahai istriku, kamu aku talak. Atau dengan kalimat yang lain yang tidak mengandung kata cerai atau talak, tapi niatnya untuk mentalak. Mulai saat ini hubungan kita sudah berakhir. Kamu bukan lagi istriku, maka otomatis jatuh talak.
ya. Atau dengan media yang lain, contohnya misalkan lewat telepon, lewat video call, atau lewat surat. Nah, bedanya kalau lewat surat ini atau lewat orang lain, ya, ini selama surat itu belum nyampe kepada istri, maka belum jatuh talak. Dalam artian, kalau suami sudah ngirim surat cerai tapi belum terbaca oleh istri, kemudian dia batalkan cerai itu, maka otomatis tidak jadi jatuh talak. Tapi kalau sudah nyampe, suratnya sudah nyampe, atau mungkin SMS-nya sudah dibaca, WA-nya sudah dibaca, maka otomatis jatuh talak, seperti itu. Ya. Sunnahnya dipersaksikan. Tapi seandainya tidak ada yang menyaksikan, ya tetap sah, tetap dihitung, konsekuensinya tetap berlaku. Contohnya ketika sudah ditalak otomatis ada iddah dan sebagainya. Dzalikum, demikian itu kalian supaya mempersaksikan talak dan cerai, yu'adzu, dinasehati, bihi dengan dzalik siapa man orang, karena yang ada dia yu'minu, beriman dia, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Demikian itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dinasehati. Maksudnya seperti itulah tata cara atau hukum-hukumnya Allah terkait sama talak dan rujuk. Waman, dan barang siapa yattaqi, yang bertakwa dia Allah pada Allah, mengerjakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, ya ja'al, maka akan menjadikan siapa Allah lahu, bagi orang, makhrajan, pada jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, taat pada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya atas kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang dia alami, baik kesusahan dunia maupun kesusahan akhirat. Artinya bahwa rujuk dan talak ini dasarnya harus semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, ya, bukan untuk hawa nafsu. Ya, kalau memang kemudian si istri ini punya masalah, dinasihati tidak bisanya mengingatkan dengan talak, ya tidak apa-apa, kemudian talak digunakan. Kalau memang kemudian setelah talak itu lebih baiknya dirujuk kembali tidak apa-apa. Tapi motivasinya tetap dalam rangka mencari ridhonya Allah, bukan atas dasar hawa nafsu, seperti itu. Kalau itu yang dilakukan, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya atas masalah-masalah yang dialami. Berarti talak dan rujuk ini adalah salah satu solusi dari Allah atas permasalahan yang dialami oleh sebuah keluarga. Wa yarzuquhu, dan akan memberi rizki siapa Allahu padanya, min haitsu la yahtasib, dari sekiranya tidak menyangka dia. Tidak hanya itu, ada tambahan lagi, Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tidak dia perkirakan. Waman, dan barang siapa ya tawakal, yang berserah diri dia alallahi, atas Allah, fahuwa, maka Allah ku hasbuhu, mencukupi padanya. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, ya, mengerjakan perintah-perintahnya Allah, aturan-aturannya Allah, maka Allah akan mencukupi padanya atas semua kesusahannya, atas semua keperluan-keperluannya. Innallaha, sesungguhnya Allah iku balighu amrih, zat yang menyampaikan perkaranya Allah. Sesungguhnya Allah pasti mengerjakan apa-apa yang dia kehendaki, pasti terjadi. Qad ja'ala, sungguh telah menjadikan siapa Allah likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, qadran, pada qadar, pada kepastian. Sungguh Allah telah menjadikan qadar atau kepastian pada tiap-tiap sesuatu. Wallahi, dan beberapa perempuan ya isna, yang putus mereka perempuan, minal mahidi, dari haid, yaitu min nisaikum, dari beberapa perempuan kalian, perempuan yang karena sudah tua kemudian tidak haid lagi, istilahnya monopause. Inirtabetum, jika ragu-ragu kalian di dalam urusan iddahnya ketika dia dicerai oleh suaminya,
Fa'iddatuhunna, maka iddahnya mereka perempuan yang sudah tidak haid iku salah satu asyurin 3 bulan. Wallai, dan beberapa perempuan lam yahidna, yang belum haid mereka perempuan karena masih kecil, yang dicerai maka iddahnya 3 bulan. Adapun beberapa perempuan yang sudah tidak mengalami haid dari perempuan-perempuan kalian, jika kalian ragu-ragu di dalam menghitung iddahnya karena dicerai oleh suami, maka iddahnya perempuan yang sudah tidak haid itu adalah 3 bulan. Demikian pula bagi perempuan yang belum haid dinikah kemudian dicerai, maka iddahnya perempuan yang belum haid yang dicerai ini adalah 3 bulan. Karena apa? Karena mereka tidak haid lagi atau belum haid, sehingga tidak bisa dijadikan acuan haidnya. Maka acuannya 3 bulan. Termasuk bagi perempuan yang mengalami kelainan, haidnya tidak teratur, mungkin setahun hanya 2 kali haid, ya seperti itu, maka hukumnya sama, yaitu iddah apabila dia dicerai oleh suaminya adalah 3 bulan. Wa ulatul ahmali, adapun beberapa perempuan yang mempunyai kandungan, maksudnya dicerai oleh suaminya dalam keadaan dia hamil, ajaluhunna, adapun tempo mereka perempuan, maksudnya iddahnya, ayyadna, bahwa melahirkan mereka perempuan, hamlahunna, pada kandungan mereka perempuan. Adapun iddahnya perempuan yang hamil, yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Baik melahirkannya itu sebelum 4 bulan 10 hari atau setelah 4 bulan 10 hari. Jadi khusus untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan haid, dalam keadaan hamil, atau dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Seperti itu. Apakah melahirkannya itu sebelum 4 bulan 10 hari ataukah setelah 4 bulan 10 hari. Ini untuk perempuan yang dicerai atau ditinggal mati dalam keadaan hamil. Waman, dan barang siapa yattaqi, yang bertakwa dia Allah pada Allah, yaj'al, maka akan menjadikan siapa Allah lahu baginya, min amrihi, dari perkaranya orang, yusron, pada kemudahan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kemudahan dari perkaranya. Dzalika, adapun demikian itu hukum di atas, iku amrullahi, peraturannya Allah, anzalahu, yang menurunkan siapa Allahu pada peraturan, ilaikum, kepada kalian. Demikian itu hukum-hukum yang telah diterangkan di atas adalah peraturannya Allah yang Allah turunkan untuk kalian. Otomatis kalian punya kewajiban untuk mengerjakan, untuk menetapi, mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Waman, dan barang siapa yattaqi, yang bertakwa dia Allah pada Allah, yukaffir, maka akan menghapus siapa Allah, anhu, darinya, sayyiatihi, pada beberapa kejelekannya, maksudnya beberapa dosanya. Wa yu'zim, dan akan mengagungkan siapa Allah, lahu, baginya, ajran, pada pahala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya, dan Allah akan mengagungkan pahala untuknya. Askinu, menempatkanlah kalian suami, hunna, pada mereka perempuan, min haitsu sakantum, dari sekiranya bertempat kalian, min wujudikum, dari
keluasan kalian, maksudnya sesuai kemampuan kalian. Tempatkanlah mereka istri di tempat sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tudaruhunna, dan janganlah memberatkan kalian suami hunna pada mereka perempuan. Contohnya dengan ditempatkan di tempat yang tidak layak, yang tujuannya litudayiku, untuk menyempitkan kalian suami, alaihinna, atas mereka perempuan. Janganlah kalian memberatkan pada mereka. Contohnya memberikan tempat yang tidak layak, yang tujuannya untuk menyusahkan kepada mereka. Ini tidak boleh. Harus memberi tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya suami. Wa in kunna, dan jika ada mereka perempuan yang dicerai, itu ulati hamlin, perempuan yang mempunyai kandungan, perempuan yang hamil, fa'anfiku, maka memberi nafkahlah kalian alaihinna, atas mereka perempuan, hatta yadokna, sehingga melahirkan mereka perempuan, hamlahunna, pada kandungan mereka perempuan. Jika istri yang kalian cerai itu dalam keadaan hamil, maka berilah mereka nafkah sampai mereka melahirkan pada kandungannya. Jadi mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri yang dalam keadaan hamil, ini maksudnya adalah kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada anak yang dikandung oleh mantan istrinya. Ya. Fa in arda'na, maka jika menyusui mereka perempuan, lakum, untuk kalian suami, maksudnya menyusui anaknya, berarti otomatis menyusui anaknya untuk suami. Karena menyusui anak itu atau memberikan nafkah pada anak itu kewajibannya suami. Kalau mantan istri mau menyusui anaknya, berarti sama dengan menyusui anaknya suami, mantan suami, otomatis itu adalah tanggung jawabnya suami. Fa'atuhunna, maka memberilah kalian suami hunna, pada mereka perempuan, ujurahunna, pada beberapa upah mereka perempuan, upah atas menyusui. Ketika mantan istri menyusui anaknya untuk kalian mantan suami, maka mereka berilah upah, ya, diberi upah. Karena yang namanya menyusui itu juga ya berat, ya. Mungkin butuh makanan yang bergizi dan sebagainya, sehingga suami supaya memberi upah kepada mantan istrinya. Wa tamiru, dan bermusyawarahlah kalian bainakum, antara kalian, bima'rufin, dengan baik. Adapun berapa nilai upahnya, kalian supaya bermusyawarah yang baik, ya. Sesuai dengan kemampuannya suami. Suami ya jangan kemudian memberikan upah yang terlalu rendah, atau istri ya jangan terlalu meminta upah yang terlalu tinggi di luar kemampuan mantan suaminya. Wa in ta'asartum, dan jika sulit kalian suami, sulit untuk memenuhi permintaan upah dari istri, mantan istri, fasaturdiu, maka akan menyusui lahu, kepada anak, sapa ukhra, perempuan yang lain. Jika kalian suami kesulitan untuk memberikan upah yang dituntut oleh istri, maka anak tersebut boleh disusui oleh perempuan yang lain. Tentunya ya suami tetap memberikan upah kepada perempuan yang nyusui itu. Seperti itu. Liunfiq, supaya memberi nafkah, sapa saatin, orang yang mempunyai keluasan, maksudnya orang mantan suami yang kaya, min saatihi, dari keluasannya orang. Suami yang kaya supaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya. Ya, kalau memang dia itu orang yang kaya, ya nafkah yang dia berikan kepada mantan istri karena menyusui dan meramput anaknya juga harus sesuai dengan kadar kemampuan kekayaannya. Waman, dan barang siapa kudiro, yang disempitkan, alaihi, atas orang, opo rizkuhu, rizkinya orang, rizkinya sempit, maksudnya orangnya melarat, fal yunfiq, maka supaya memberi nafkah dia, mimma, dari apa-apa, atahu, yang memberi hu padanya siapa, Allahu, Allah.
Barang siapa yang rizkinya disempitkan, maksudnya dia keadaannya tidak kaya, miskin, maka dia supaya memberi nafkah kepada mantan istrinya yang meramut dan menyusui anaknya dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Walaupun mantan suaminya melarat, ya harus tetap memberikan nafkah kepada mantan istrinya yang meramut dan menyusui anaknya sesuai dengan kemampuan dia. Ini. Jadi adanya si mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri semata-mata karena suami ini tetap punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya. Nah, karena anaknya diramut oleh mantan istrinya, maka otomatis nafkah yang harusnya dia berikan kepada anaknya itu diberikan kepada mantan istrinya tersebut. Ini adalah kewajiban suami di dalam meramut anaknya yang diramut oleh mantan istrinya. Apabila anaknya ini kemudian dikembalikan kepada keluarganya suami, ya otomatis suami tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya karena sudah bukan lagi istrinya, orang lain. La yukallifu, tidak memaksa siapa Allahu Allah nafsan pada diri illa kecuali ma apa-apa ataha yang memberi siapa Allah ha pada nafas, ha pada diri. Allah tidak memaksa seseorang kecuali apa-apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, di dalam memberikan nafkah kepada anaknya yang diramut oleh mantan istrinya itu tidak dipaksa oleh Allah. Tapi yang Allah perintahkan nafkah itu sesuai dengan kemampuan dia. Saya ja'alu akan menjadikan siapa Allahu Allah ba'da usrin setelahnya sulit, yusron pada kemudahan. Allah akan menjadikan kemudahan setelah sulit. Maksudnya walaupun keadaannya berat, kalau si mantan suami berusaha untuk netepi kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya yang diramut oleh mantan istrinya, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Allah akan memberikan rizki kepadanya. Wa ka'ayin, dan banyak min qaryatin dari desa, maksudnya penduduk desa, atat yang menentang sopo desa an amri rabbiha dari perkara Tuhannya desa. Wa rusulihi, dan beberapa utusannya Allah. Beberapa utusannya Allah yang Allah utus kepada penduduk desa tersebut. Fahasabenaha, maka menghitung aku Allah pada desa, hisaban dengan hitungan syadidan yang berat. Wa adzabenaha, dan menyiksa aku Allah pada desa, adzaban dengan siksaan nukron yang diingkari. Telah banyak desa yang menentang kepada perkara Tuhannya dan menentang kepada beberapa utusannya Allah. Kemudian aku Allah menghisab desa tersebut dengan hisaban yang berat. Maksudnya dosa-dosa mereka karena kufur kepada Allah dan utusannya Allah tidak diampuni oleh Allah, sehingga Allah menurunkan siksaan kepada desa tersebut. Wa adzabnaha adzaban nukra. Fahasabnaha hisaban syadida, itu praktiknya Allah menurunkan siksaan kepada mereka waktu di dunia. Wa adzabnaha adzaban nukra, dan aku Allah akan menyiksa desa tersebut dengan siksa yang diingkari, maksudnya siksa akhirat. Jadi penduduk desa yang menentang pada Allah dan utusannya, di dunianya mereka akan ditimpakan siksaan oleh Allah, di akhiratnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Fadzaqat, maka merasakan opo desa wabala amriha, pada beratnya perkaranya desa. Maksudnya akibat dari kemaksiatan yang mereka kerjakan, kekufuran yang mereka kerjakan. Wa kana, dan ada opo akibatu amriha, akibat perkaranya desa, iku khusron, rugi, yaitu mereka masuk ke dalam neraka. Maka desa tersebut merasakan akibat jelek dari perkara mereka, akibat jelek dari kekufuran dan kekafiran dan kemusyrikan mereka. Dan akibat
perkaranya desa itu rugi. Maksudnya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Allah tidak tinggal diam ketika Allah mengutus utusan ke suatu desa, suatu kaum, kemudian kaum itu kufur, menentang, Allah mengambil tindakan dengan menurunkan siksaan kepada mereka. Anda menyediakan siapa Allahu Allah lahum untuk mereka adzaban pada siksaan syadidan yang berat, yaitu siksa di akhirat, siksa neraka. Allah menyediakan siksaan yang berat untuk mereka, yaitu siksaan di akhirat, di neraka. Fattaku, maka takutlah kalian Allah pada Allah, ya ulil albabi, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu alladzina, orang-orang amanu yang beriman mereka. Takutlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Yang dimaksud orang-orang yang mempunyai akal adalah orang-orang yang beriman, yaitu yang akalnya hidup. Orang kalau akalnya hidup itu bisa memilah mana yang baik, mana yang jelek. Yang baik itu taat pada Allah Rasul, yang jelek itu maksiat pada Allah Rasul. Kemudian mereka memilih yang baik, yaitu taat dan beriman kepada Allah Rasul. Qad anzala, sungguh telah menurunkan siapa Allahu Allah, ilaikum kepada kalian, dzikron pada peringatan, yaitu Al-Quran. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepada kalian, yaitu Allah mengutus utusan dengan membawa kitabnya Allah. Rupane yaitu rasulan, utusan. Yatlu, yang membacakan siapa utusan, alaikum atas kalian, ayatillahi pada beberapa ayatnya Allah, mubayyinatin, yang menjelaskan hukum-hukumnya Allah, menjelaskan hak batal, halal haram, surga neraka, iman kafir. Bentuk peringatan dari Allah adalah utusan yang membacakan beberapa ayatnya Allah yang menjelaskan kepada kalian. Tujuannya liyukhrija, untuk mengeluarkan siapa Allah, alladzina, pada orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu, dan mengerjakan mereka as-solihati pada beberapa kebaikan, mengeluarkan minadz-dzulumati, dari beberapa kegelapan, yaitu alam kekafiran, alam jahiliyah, ilan nuri, pada cahaya, yaitu alam hidayah, alam keimanan. Tujuannya supaya Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dari alam kegelapan menuju alam cahaya, dari alam kekafiran, alam jahiliyah menuju alam hidayah, alam keimanan. Waman, dan barang siapa yu'min, yang beriman dia billahi kepada Allah, wa ya'mal, dan mengerjakan dia as-solihan, solihan pada amal yang solih, amal yang baik, yudkhilhu, maka akan memasukkan siapa Allah hu padanya, jannatin, pada beberapa surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, opo al-anharu, beberapa sungai, yang telah Allah jelaskan di surat Muhammad ayat 15. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga, abadan, selamanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang baik, mengerjakan syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka Allah akan memasukkannya pada beberapa surga, yang dari bawahnya surga itu mengalir beberapa sungai. Mereka kekal di dalam surga, selamanya di dalam surga. Qad ahsana, sungguh telah memperbaiki siapa Allahu Allah, lahu, bagi orang, rizkon, rizkinya. Sungguh Allah telah memperbaiki rizki bagi orang tersebut. Prakteknya Allah memasukkannya ke dalam surga. Allahu, adapun Allah, iku alladzi dzat, khalaqa, yang telah menciptakan siapa zat, sab'a samawatin, pada 7 beberapa langit, wa minal ardi, dan dari bumi,
mithlahunna, semisal 7 langit. Bumi pun juga 7 lapis. Ya tanazzalu, turun opo al-amru, perkara, maksudnya wahyu, bainahunna, antara langit bumi. Allah adalah zat yang menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi seperti langit, lapis 7. Perkara atau wahyu dari Allah turun di antara langit dan bumi. Lita'lamu, supaya mengetahui kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, iku qadirun, maha kuasa. Tujuannya supaya kalian mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, qad ahata, sungguh meliputi, bikulli syai'in, pada segala sesuatu, apanya, ilman, ilmunya. Dan kalian mengetahui bahwa ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu itu diketahui oleh Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, wahai ingatlah Nabi Muhammad. Lima, karena apa, tuharimu, mengharamkan engkau, ma, pada apa-apa, ahalla, yang telah menghalalkan, siapa Allahu Allah, laka, untukmu. Wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan untukmu? Ini ada 2 penjelasan. Yang pertama, Nabi itu mempunyai seorang budak perempuan yang dia jima. Jadi budak itu belum tentu dijima oleh majikan. Nah, ada Nabi punya budak yang oleh Nabi dijima. Nah, tidak henti-hentinya Aisyah dan Hafsah, istri Nabi, menyindir Nabi sampai akhirnya Nabi Muhammad mengharamkan dirinya untuk menjima budaknya tersebut yang bernama Maria. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan kepadamu? Budak perempuan itu halal untuk dijima. Kenapa engkau mengharamkan budak perempuanmu? Ya. Di hadis yang lain, itu di hadis Nasai, sedangkan di hadis Bukhari ceritanya beda lagi. Suatu saat Nabi minum madu di tempatnya Zainab bintu Jahsin, salah satu istrinya Nabi. Kemudian Nabi tinggal di tempatnya Zainab. Kemudian Hafsah dan Aisyah sepakat, manakah di antara keduanya yang didatangi oleh Nabi, supaya bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah engkau memakan maghofir? Maghofir itu madu yang masih campur dengan rumahnya itu, agak bau di situ. Nah, karena aku menjumpai bau maghofir dari dirimu. Nah, kebiasaannya Nabi itu, Nabi tidak senang kalau dari badannya Nabi itu tercium bau yang tidak enak. Dengan 2 orang istrinya Hafsah maupun Aisyah ini nyindir begitu kepada Nabi, itu ya membuat Nabi tersinggung. Nabi menjawab, tidak, aku tidak makan maghofir, akan tetapi aku minum madu di tempatnya Zainab bintu Jahsin. Kalau memang kalian tidak senang dengan hal itu, aku tidak akan mengulangi hal tersebut. Nah. Tapi Nabi meminta kepada Aisyah maupun Hafsah, untuk tidak menceritakan pernyataannya Nabi untuk tidak minum madu di tempatnya Zainab kepada istri yang lain. Kamu jangan menghabarkan ucapanku ini untuk tidak minum madu lagi di tempatnya Zainab kepada istri-istri yang lain. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi 5 tuharimu ma ahallallahu lak, itu yang pertama adalah Nabi mengharamkan untuk menjima budak perempuannya yang bernama Maria. Yang kedua, Nabi menyatakan tidak akan lagi minum madu di tempatnya
Zainab bintu Jahsin. Tabtaghi karena mencari engkau Muhammad mardhata azwajika pada kesenangan atau keriduannya beberapa istrimu. Adanya kamu mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan untukmu semata-mata kamu mencari keriduan dari istrimu. Gara-gara sindir oleh Aisyah sama Hafsah, akhirnya kemudian mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya Allah halalkan untuk Nabi Muhammad. Wallahu adapun Allah ku ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Kesalahannya Nabi Muhammad yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan itu diampuni oleh Allah. Qad farada sungguh telah mewajibkan siapa Allah lakum untuk kalian tahillata aimanikum pada melepas beberapa sumpah kalian. Allah telah mewajibkan kalian untuk melepas sumpah kalian. Jadi sumpah yang tidak baik, sumpah yang tidak manfaat, termasuk sumpahnya Nabi Muhammad ya untuk tidak lagi menjima Maryah budak perempuannya, atau untuk tidak minum madu di tempatnya Zainab, itu adalah sumpah yang tidak baik yang Allah wajibkan untuk dilepas. Otomatis juga membayar kafaroh. Adapun kafarohnya sumpah dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 89. Dan akhirnya untuk mengkafarohi sumpahnya Nabi itu Nabi memerdekakan seorang budak. Wallahu adapun Allahku maulakum kekasih kalian. Allah itu adalah kekasih kalian. Maksudnya selalu mengharapkan yang terbaik untuk kalian. Ya. Termasuk Allah menegur Nabi Muhammad yang mengharamkan budaknya dan juga menyatakan tidak lagi minum madu di tempatnya Zainab, itu diperintahkan oleh Allah untuk dilepas. Itu tujuan Allah, bertujuan baik kepada Nabi Muhammad. Wa huwa sedangkan Allah al-alimu zat yang maha mengetahui mana yang baik bagi kalian, mana yang tidak baik untuk kalian. Al-hakimu lagi maha menghukumi. Wa'id dan ketika itu asarra menyamarkan siapa an-nabiyu Nabi Muhammad ila ba'di aswajihi kepada sebagian istri-istrinya Nabi. Hadithan pada cerita. Ketika itu Nabi Muhammad menyamarkan cerita kepada sebagian istri-istrinya Nabi. Prakteknya Nabi Muhammad memberitahu kepada Hafsah bahwa Nabi Muhammad mengharamkan budak Maryah untuk dirinya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyuruh agar Hafsah tidak menceritakan ucapannya Nabi yang mengharamkan budak Maryah ini kepada istri yang lain. Yang dimaksud wa'id asarron nabiyyu ila ba'di aswajihi haditha itu adalah Nabi Muhammad ya menyamarkan atau memberitahu kepada Hafsah ucapannya Nabi bahwa Nabi Muhammad mengharamkan budak Maryah untuk dirinya Nabi, dan Nabi menyuruh supaya Hafsah merahasiakan ucapan Nabi itu, yaitu mengharamkan Maryah, kepada istri yang lain. Falamma nabaat, maka ketika menceritakan siapa Hafsah, siapa ba'du, yaitu Hafsah, bihi pada cerita, tepatnya Hafsah menceritakan ucapannya Nabi yang mengharamkan budak Maryah kepada Aisyah, wa adharahu dan menampakkan hu pada Nabi Muhammad siapa Allahu Allah alaihi atas cerita. Ketika Hafsah menceritakan ucapannya Nabi tersebut kepada Aisyah, Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad bahwa Hafsah telah menceritakan cerita tersebut kepada Aisyah. Otomatis ya Allah memberitahu Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Jadi
Hafsah yang dipesani oleh Nabi untuk tidak menceritakan bahwa Nabi mengharamkan budak Maryah untuk dirinya Nabi, ternyata Hafsah menceritakan hal tersebut kepada Aisyah, dan Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah bahwa ternyata Hafsah menceritakan hal tersebut kepada Aisyah. Arafa, maka memperlihatkan siapa Nabi Muhammad ba'dahu pada sebagiannya cerita, yaitu ceritanya Hafsah kepada Aisyah. Wa arada, dan berpaling siapa Nabi Muhammad an ba'din, dari sebagian cerita, sebagian ceritanya Aisyah, ceritanya Hafsah kepada Aisyah. Setelah Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah bahwa Hafsah menceritakan ucapannya Nabi kepada Aisyah, Nabi Muhammad memperlihatkan sebagian ceritanya Hafsah kepada Aisyah kepada Hafsah. Hafsah, kamu bercerita begini-begini ya kepada Aisyah. Wa arada an ba'd, dan Nabi Muhammad berpaling dari Hafsah, dari ceritanya Hafsah kepada Aisyah. Artinya sebagian ceritanya Hafsah kepada Aisyah yang sebenarnya sudah Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad, waktu Nabi Muhammad menanyai Hafsah itu tidak diceritakan. Jadi dari Hafsah yang membocorkan ucapannya Nabi kepada Aisyah, oleh Nabi sebagian diceritakan kepada Hafsah, benar toh kamu cerita begini-begini kepada Aisyah, tapi juga ada sebagian omongannya Hafsah kepada Aisyah yang tidak diceritakan oleh Nabi kepada Hafsah. Ya. Itu sudah cukup untuk membuat bahwa Hafsah tahu ternyata Nabi mengetahui kalau dia membocorkan ceritanya Nabi. Falamma nabbaha, maka ketika menceritakan siapa Nabi pada ba'du aswaji, yaitu Hafsah, bihi, pada cerita bahwa Hafsah membocorkan omongannya Nabi kepada Aisyah, qalat, maka berkata siapa ba'du aswaji, dalam kurung Hafsah, man, siapakah amba'aka, yang menceritakan siapa orang kepadamu Nabi, hadza, pada ini cerita bahwa aku menyebarkan ucapanmu kepada Aisyah. Ketika Nabi menceritakan kepada Hafsah bahwa Hafsah membocorkan ucapannya Nabi kepada Aisyah, maka Hafsah bertanya kepada Nabi, man amba'aka hadza, wahai Nabi, siapa yang bercerita kepadamu kalau aku menceritakan ucapanmu kepada Aisyah? Kok kamu tahu kalau aku menceritakan ceritamu kepada Aisyah? Siapa yang cerita kepadamu, wahai Nabi? Padahal aku ceritanya hanya kepada Aisyah tok. Kala bersabda sapa Nabi, nabba'ani, bercerita nih padaku Nabi, siapa al-alimu, Allah zat yang maha mengetahui, al-khabiru, lagi maha waspada. Adanya aku tahu kalau kamu membocorkan ucapanku kepada Aisyah, yang menceritai aku adalah Allah, zat yang maha mengetahui lagi maha waspada. Intatuba, jika taubat kamu berdua, Aisyah dan Hafsah, karena telah bersekongkol untuk memojokkan kepada Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad menyatakan mengharamkan budak Maryah untuk dirinya Nabi, atau dalam cerita yang lain Nabi Muhammad berjanji untuk tidak meminum madu di tempatnya Zainab. Ilallahi, kepada Allah, jawabannya lakana khairan lakuma, jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka niscaya baik untuk kalian berdua. Atau lataballahu alaikuma, Allah akan menerima tobat atas kalian berdua. Karena faqad sagat, maka sungguh telah condong pada kemaksiatan, apa qulubukuma, beberapa hati kalian berdua. Karena hati kalian berdua telah condong pada sesuatu yang maksiat, karena bersekongkol untuk menyusahkan kepada Nabi Muhammad. Wa in tadhahara, dan jika saling tolong menolong kalian berdua, alaihi, mengalahkan Nabi Muhammad, prakteknya sampai Nabi Muhammad
mengharamkan budak Maryah. Prakteknya sampai Nabi Muhammad berjanji untuk tidak minum madu di tempatnya Zainab. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, huwa Allah maulahu, kekasihnya Nabi Muhammad. Maksudnya yang mengasihi, yang menolong Nabi Muhammad. Wa Jibril, dan malaikat Jibril, wa salihul mu'minin, dan salih-salihnya, baik-baiknya orang-orang iman, termasuk Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lain. Jika kalian berdua saling tolong-menolong untuk mengalahkan Nabi Muhammad, memojokkan Nabi Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Allah adalah kekasihnya Nabi Muhammad, yang mengasihi dan menolong Nabi Muhammad. Dan juga malaikat Jibril dan solih-solihnya orang iman juga adalah kekasihnya Nabi Muhammad. Jangan sampai kalian mengira kalau Nabi Muhammad akan menjadi hina, Nabi Muhammad menjadi takut, Nabi Muhammad menjadi sedih. Banyak yang menjadi kekasihnya Nabi Muhammad, walaupun kalian berdua bekerja sama untuk memojokkan Nabi Muhammad. Wal malaikatu, adapun beberapa malaikat, ba'da dzalika, setelah demikian itu pertolongannya Allah, Jibril dan orang iman yang solih, iku dhahirun, orang yang menolong. Dan setelah Nabi Muhammad ditolong oleh Allah, Jibril dan solih-solihnya orang iman, para malaikat pun juga akan menolong atau membela kepada Nabi Muhammad. Usaha kalian akan sia-sia. Asa, pasti sapa rabbuhu, Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah, in talaqakunna, jika mencerai siapa Nabi Muhammad, kunna, pada kalian perempuan, ya termasuk Hafsah dan Aisyah itu, pasti ayubadilahu, bahwa mengganti atau memberi ganti siapa Allahu pada Nabi Muhammad, azwajan, pada beberapa istri, khairan, yang lebih baik, minkunna, daripada kalian perempuan, yaitu muslimatin, beberapa perempuan yang Islam, mukminatin, beberapa perempuan yang iman, qanitatin, beberapa perempuan yang tunduk, yang taat, taibatin, beberapa perempuan yang ahli taubat, abidatin, beberapa perempuan yang ahli ibadah, saihatin, beberapa perempuan yang ahli puasa, tayyibatin, yang janda, wa bekaron, dan perawan. Jika Nabi Muhammad mencerai pada kalian berdua, Allah pasti akan memberikan ganti kepada Nabi Muhammad beberapa istri yang lebih baik daripada kalian, yang Islam, yang iman, yang taat, yang ahli taubat, ahli ibadah, ahli puasa, baik yang janda maupun yang perawan. Artinya ya, kalian supaya mawas diri, jangan kemudian kebablasan ya kepada Nabi Muhammad. Kalau sampai Nabi Muhammad kemudian mengambil keputusan untuk mencerai kalian, kalian yang susah. Nabi Muhammad kehilangan kalian, Allah memberi ganti yang lain, yang lebih baik. Sedangkan kalian yang susah. Maka dari itu ya, jangan kemudian bekerja sama untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, ku, menjagalah kalian, anfusakum, pada beberapa diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, pada neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Waquduha, adapun kayu bakarnya neraka, iku annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu, yaitu berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Yang kayu bakarnya neraka itu adalah manusia kafir dan munafik, dan batu-batu berhala. Artinya kayu bakarnya neraka di sini bukan berarti sebelum neraka dimasuki oleh manusia kafir dan munafik dan batu berhala, nyalanya tidak ada, bukan. Sebelum dimasuki oleh ahli neraka itu sudah dinyalakan oleh Allah selama 3000 tahun. Begitu orang-orang kafir dan batu berhala dimasukkan ke neraka, nyalanya api neraka semakin besar. Itu yang dimaksud waquduhan nasu wal hijarah. Alaiha, atas neraka, malaikatun, beberapa malaikat, ghilazun, yang kejam, syidadun, yang kuat,
La yaksuna, tidak menentang mereka malaikat Allah pada Allah, ma pada apa-apa amarohum, yang telah perintah siapa Allah, hum pada mereka. Wa yaf'aluna, dan mengerjakan mereka, ma pada apa-apa yu'maruna, yang diperintahkan mereka. Neraka itu dijaga oleh beberapa malaikat yang kejam dan kuat, yang tidak menentang kepada Allah pada apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Artinya orang kafir tidak akan bisa selamat di neraka. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai ingatlah orang-orang yang kafir. Allah memanggil orang kafir ya hanya dalam 2 ayat ini. Ya ayyuhalladzina kafaru dalam ayat ini dan surat Qul ya ayyuhal kafirun. La ta'tadiru, janganlah alasan kalian al yauma, pada hari ini, hari kiamat. Wahai orang-orang kafir, hari ini, hari kiamat, kalian jangan alasan. Alasan, menyampaikan alasan kenapa di dunia tidak beriman. Kalian tidak perlu alasan hari ini. Kenapa? Karena semua alasan kalian tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari ancaman siksaannya Allah. Innama tujzauna, sesungguhnya dibalas kalian, ma pada apa-apa kuntum, yang telah ada kalian waktu di dunia, ikut ta'maluna, mengerjakan kalian. Sesungguhnya kalian dibalas pada amalan yang kalian telah kerjakan waktu di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian ilallahi, kepada Allah, taubatan, dengan taubat nasuhan, yang baik, yaitu taubat yang lahir batin, taubat nasuha, mengakui dosa-dosanya, meminta maaf kepada yang disalahi, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi, kapok, getun, menyesal, tidak mengulangi lagi, dan mengerjakan kafaroh. Itulah taubatan nasuha. Asa pasti siapa rabbukum, Tuhan kalian, ayu kafiro, bahwa menghapus siapa Allah angkum, dari kalian, sayyiatikum, pada beberapa kejelekan kalian, maksudnya dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum, dan akan memasukkan siapa Allah kum, pada kalian, jannatin, pada beberapa surga. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, opo al-anharu, beberapa sungai. Diterangkan di surat Muhammad ayat 15. Kapan? Yauma la yukhzi, pada harinya tidak menghinakan siapa Allahu Allah, an-nabiyya, pada Nabi Muhammad, waladina, dan orang-orang ma'amanu, yang beriman mereka, ma'ahu, bersama Nabi Muhammad, yaitu hari kiamat. Pasti Tuhan kalian, Allah, akan menghapus dosa-dosa kalian, dan Allah akan memasukkan kalian pada beberapa surga, yang dari bawahnya surga mengalir beberapa sungai. Kapan Allah memasukkan kalian ke dalam surga? Yaitu pada harinya Allah tidak menghinakan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, yaitu besok di hari kiamat. Nuruhum, adapun cahaya mereka orang-orang iman, iku yas'a, berjalan opo cahaya, baina aidihim, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di kanan mereka. Cahayanya orang-orang iman itu berjalan di depan dan di kanannya orang-orang iman, menuntun mereka sampai tiba di surga. Yaquluna, dengan berkata mereka orang-orang iman, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim, semoga menyempurnakan Engkau, lana, untuk kami, nurona, pada cahaya kami, waghfir, dan semoga mengampuni Engkau, lana, kepada kami. Sambil mereka berdoa, ya Allah Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami untuk kami. Maksudnya jangan sampai Engkau padamkan di tengah perjalanan, ya Allah. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka melihat orang-orang munafik,
yang berjalan dituntun oleh cahaya mereka, di tengah perjalanan cahayanya orang munafik itu padam. Kenapa cahayanya orang munafik padam di tengah jalan? Orang munafik itu sebenarnya sudah dapat cahaya berupa keimanan, ya, sudah Islam. Tapi karena keislamannya tidak lahir batin, sehingga di tengah perjalanan cahayanya padam. Melihat cahayanya orang munafik padam di tengah jalan, orang-orang iman berdoa, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami untuk kami, ya Allah. Jangan sampai engkau padamkan sebagaimana cahayanya orang-orang munafik yang padam di tengah perjalanan. Dan ampunilah kami. Innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, iku qadirun, maha kuasa. Ya ayuhan nabi, wahai ingatlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan juga orang-orang iman pengikutnya Nabi Muhammad. Jahid, memerangilah engkau al-kufara, pada orang-orang kafir. Perangilah orang-orang kafir bisaifi, dengan pedang. Wal munafikin, dan perangilah orang-orang munafik bil lisan wal hujah, dengan nasihat dan dengan hujah, dengan dalil, bukan dengan pedang. Waqdud, dan kejamlah engkau alaihim, atas mereka, orang kafir dan orang munafik. Wahai Nabi Muhammad, perangilah orang-orang kafir dengan pedang. Yang mana tujuan Allah memerintahkan Nabi Muhammad memerangi orang kafir ini bukan untuk membunuh, melainkan mengajak mereka untuk jadi orang iman. Prakteknya kalau mereka sudah iman, ya tidak dibunuh, tidak diperangi. Seperti dalam Fathu Mekah, ketika Nabi Muhammad menyerang orang-orang Mekah, ya, orang-orang Mekah yang tidak memerangi, ya tidak diperangi oleh Nabi Muhammad. Ketika mereka menyatakan masuk Islam, ya semua pernyataannya diterima oleh Nabi Muhammad. Dan perangilah orang-orang munafik bilisan wal hujjah, dengan nasihat dan juga dengan dalil. Dan kejamlah terhadap mereka, supaya mereka tahu bahwa engkau punya sikap yang tegas terhadap orang kafir dan orang munafik. Wa ma'wahum, dan tempat mereka, orang kafir dan munafik, itu jahannamun, neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jeleknya tempat kembali adalah neraka jahanam. Dikatakan sejelek-jeleknya tempat kembali adalah karena mereka bertempat tinggal untuk selamanya kok di neraka. Ya berarti sejelek-jeleknya tempat kembali, karena di neraka mereka disiksa. Doroba, telah menjadikan siapa Allahu Allah, masalan, pada perumpamaan, lilladzina, untuk orang-orang kafaru yang kafir mereka, imro'atan Nuhin, pada istrinya Nabi Nuh yang namanya Wahilah, wawu alif ha lam tak marbutoh. Wa imro'atan Lutin, dan istrinya Nabi Lut namanya Wa'ilah, wawu alif ain lam tak marbutoh. Allah telah menjadikan perumpamaan untuk orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Karena tak ada siapa keduanya, Wahilah dan Wa'ilah, ikut tahta abdaini, istrinya dua hamba, min ibadina, dari beberapa hambaku Allah, sholihaini, yang solih keduanya. Dua perempuan itu merupakan istri dari dua hambaku yang solih, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Tapi ternyata fakhonata, maka mengkhianati siapa kedua istri, huma, pada kedua hamba. Ya, maksudnya mereka kafir, suaminya iman, suaminya solih, suaminya Nabi, istrinya malah kafir. Falam yunia, maka tidak bisa menolak siapa keduanya suami, anhuma, dari keduanya istri, minallahi, dari Allah, maksudnya ancaman siksaannya Allah, syai'an, sedikit pun keduanya suami tidak bisa menolak siksaannya Allah yang akan menimpa pada kedua istri, dua perempuan tersebut, karena mereka kafir, ya. Walaupun suaminya iman, suaminya Nabi, kalau istrinya kafir, ya tidak bisa menolak siksaannya Allah. Wakilah, dan dikatakan, udkhula, masuklah kalian berdua perempuan, annaro, pada neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk, yaitu orang-orang kafir.
Dan dikatakan pada mereka berdua, masuklah kalian berdua ke neraka bersama ahli neraka yang lain. Ya. Adapun kesalahannya istrinya Nabi Nuh adalah dia berkata kepada kaumnya Nuh bahwa Nuh itu gila. Di saat Nabi Nuh membuat perahu, padahal Nabi Nuh membuat perahu itu ya atas perintahnya Allah. Adapun kesalahannya istrinya Nabi Lut, ya, dia memberitahu kepada kaumnya Nabi Lut yang homoseks itu di saat di rumahnya Nabi Lut itu ada tamu laki-laki yang tampan. Ketika ada tamu laki-laki yang tampan di rumahnya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut ini memberitahu kepada kaumnya Nabi Lut yang homoseks itu bahwa di rumahnya itu ada tamu laki-laki yang tampan, sehingga mereka datang ke tempatnya Nabi Lut dan menggoda tamu tersebut, yang otomatis membuat malu kepada Nabi Lut. Ya, walaupun suaminya itu nabi, tapi kalau istrinya itu kafir, maka tidak bisa menolong pada istrinya yang kafir. Gambarannya seperti itu. Wa daraba, dan telah menjadikan siapa Allah mathalan pada perumpamaan lilladzina, bagi orang-orang amanu yang beriman mereka, yaitu imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah bintu Muzahim. Ya. Ketika itu qalat, berkata siapa istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu ada lebih dari satu, yang dimaksud di sini yang khusus Asiyah saja, bukan istri yang lain yang kafir. Rabbi, wahai Tuhanku, ibni, semoga membangunkan engkau li untukku, indaka di sisimu di akhirat, baitan pada rumah fil jannati di dalam surga, wa najini, dan semoga menyelamatkan engkau ni padaku, min fir'auna, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya Fir'aun, yang mana setelah Fir'aun mengetahui kalau Asiyah itu ternyata beriman kepada Allah, dia memaksa Asiyah untuk kufur kepada Allah dengan menyiksa Asiyah, sampai akhirnya Asiyah dibunuh oleh Fir'aun. Wa najini, dan semoga menyelamatkan engkau ni padaku, minal qaumi, dari kaum adz-dzalimin yang aniaya. Dan Allah telah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah bintu Muzahim. Ketika itu Asiyah berdoa, ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya Fir'aun, yang mana Fir'aun itu menyiksa Asiyah, dan selamatkanlah aku dari kaum yang aniaya. Jadi secara lahiriah memang fisiknya Asiyah itu disiksa oleh Fir'aun, tapi ruhnya Asiyah itu sudah dicabut oleh Allah, sehingga tidak merasakan siksaannya Fir'aun. Ketika dia disiksa oleh Fir'aun, dia itu malah tersenyum karena melihat surga yang Allah janjikan, sehingga melihat istrinya yang tersenyum ketika disiksa, Fir'aun mengatakan perempuan ini sudah gila, harusnya disiksa itu berteriak-teriak kesakitan, dia malah ketawa, dia malah tersenyum, karena memang Allah sudah mencabut ruhnya Asiyah, sehingga ketika secara fisik dia masih hidup dan disiksa oleh Fir'aun, tapi dia sudah tidak merasakan siksaan tersebut. Gitu. Itu caranya Allah melindungi kepada Asiyah. Jadi walaupun suaminya Asiyah itu kafir, orang yang paling kafir, tapi ternyata dia bisa mempertahankan keimanannya. Bahkan ketika dia disiksa oleh Fir'aun, dia tetap mempertahankan keimanannya sampai mati.
Wa Maryam dan pada Maryam Allah menjadikan perumpamaan untuk orang-orang iman, yaitu Maryam ibnata Imran, anak perempuannya Imran, yaitu alati perempuan ahsanat yang menjaga dia farjaha pada kemaluannya Maryam. Dan Allah juga menjadikan perumpamaan untuk orang-orang iman, yaitu Maryam, yaitu anak perempuannya Imran. Dia adalah perempuan yang menjaga pada farjinya, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat zina. Fanafakhna, maka meniupkan aku Allah, fihi, di dalam dirinya Maryam, yaitu mirruhina, dari ruh kami Allah. Caranya Allah perintah kepada malaikat Jibril untuk meniupkan ruh di dalam dirinya Maryam, ya, yang mana ruh itu melewati kerah bajunya Maryam, terus masuk ke dalam kandungannya Maryam. Akhirnya Maryam hamil atas Isa, mengandung Isa. Wa shaddaqat, dan membenarkan siapa Maryam bi kalimati rabbiha, pada beberapa kalimat Tuhannya Maryam, termasuk adalah Nabi Isa, yang Nabi Isa itu adalah utusannya Allah. Dia membenarkan pada kenabiannya Nabi Isa. Wa kutubi, dan beberapa kitabnya Allah, yaitu kitab yang dibawa oleh Nabi Isa. Sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Isa itu hanya satu kitab, yaitu kitab Injil saja. Kenapa di sini disebutkan kalau Maryam itu membenarkan pada beberapa kitabnya Allah, semua kitabnya Allah? Karena semua kitabnya Allah itu sama, mengajarkan untuk bertauhid kepada Allah, menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dengan beriman kepada kitab Injil berarti sama dengan beriman kepada semua kitabnya Allah. Demikian pula kalau kufur pada satu kitab, contohnya orang kafir Quraisy kufur pada Al-Quran, maka hukumnya dia kufur pada semua kitabnya Allah yang lain. Wakanat, dan ada siapa Maryam iku minal qanitin, termasuk orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat. Ini gambaran untuk orang iman dan gambaran untuk orang kafir. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.